Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, udah akhir bulan, udah mau lebaran, gak berasa ya bulan April, berarti udah mau beres. Kalian juga udah puasa hampir 30 hari berarti. Tapi ini kali ini Gadget of the Month-nya lebih cepat karena menyambut lebaran ya. Mungkin teman-teman yang THR-nya masih siap nih ya. Gue ada rekomendasi, ada 10 gadget kali ini spesial edisi lebaran. Gadget 200 ribuan aja. Mana tahu dari kalian masih pengen nih ada gadget-gadget seru yang menarik yang akan dibahas. Jadi langsung aja ya, start basa-basi lagi. Kita mulai videonya. Let's go! Oke, so yang pertama langsung aja menyangkut ke temanya yang 200 ribuan. Gue mau mulai dengan power bank. Karena banyak dari kalian yang nge-request dari Gadget of the Month bulan kemarin. Kenapa Best in Tech gak pernah bahas power bank? Biasanya power bank tiap minggu, tiap bulan ada. Tiap minggu. Ya begitulah guys. Karena power bank itu sebenarnya sekarang udah menurut gue yang paling canggih yang gue udah pakai sekarang. Yaitu si Ecmic DG Max. Ini adalah power bank 10.000 mAh termini. Ini sebenarnya gue udah pakai dari tahun lalu. Bini gue pakai, mertua gue pakai, orang tua gue juga gue rekomenin ini, dan semua pada pakai ini. Ini power bank dengan kapasitas 10.000 mAh yang punya compatible chargingnya sampai power delivery up to 22,5 watt. Kalau nggak salah VOC, Huawei, Samsung itu juga pada compatible via si USB Type-C, sama ada 2 buah USB Type-A. Jadi portnya lengkap, tapi memang ngecasnya pakai USB Type-C ya harus ya. Jadi make sure kalian punya kabelnya. Dan ini juga dia itu pakai layar, jadi bisa ada layar persentasenya yang mana kepake banget dibandingin kan cuma titik-titik doang. Nah, kalau gini kalian bisa lihat pastinya ini gue sekarang bisa dipakai tinggal 84%. Dan Ecmic sendiri ya kalian semua udah tahu ya, kualitasnya udah pasti terjamin, garansi 18 bulan, nggak usah pakai box, ganti baru. Kalau kenapa-napa ya tinggal kirim aja foto gitu di komplain mungkin via e-commerce favorit kalian dan pastinya bisa diganti. Nah, untuk yang versi 10.000 mAh ini emang harganya tuh kalau kalian bisa dapat diskon di bawah 200 ribu. Cuma harga normalnya sekitar 225 ribuan. Dan kalau kalian mau nambah dikit, sebenarnya ada juga versi yang 15.000 mAh yang mana gua pakai juga ini guys. Tuh, bentuknya tuh ya sebenarnya kalau yang 15.000 ini kayak versi 10.000 normal. Nah, kenapa dia bisa lebih kecil guys? Karena dia udah pakai teknologi Ecmic punya baterai yaitu Atom Cell generasi kedua yang lebih kecil tapi bisa ngepompa daya yang lebih gede dan juga kapasitas yang lebih banyak juga. Dan ini yang 15.000 mAh. Again, kalau kalian pengen ada juga sebenarnya satu lagi yang 30.000 mAh berukurannya sebenarnya 20.000 mAh. Itu harganya sedikit lebih mahal di sekitar 400 ribuan. Kalau ini nggak salah ambil 300 ribu. Jadi beda dikit sih. Kalian tinggal cek aja, nanti gue taruh semua linknya di bawah ya. Make sure dicek. Buat kalian yang pengen rekomendasi powerbank, ini rekomendasi gue yang paling terutama. Oke, sip. Itu tadi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, gadget of the month kita yang kedua adalah ini dia, sebuah smartphone cooler yang mereknya tuh adalah Memo ya. Nah, ini kenapa gua jadiin gadget of the month, karena memang selama sebulan ini tuh kita banyak nyobain HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang lumayan panas, tapi memang performance-nya kan naga, maksimal gitu kan. Nah, dengan si Memo cooler ini guys, dia itu asik banget. Kalian bisa nurunin panas maksimal bisa sampai 5-6 derajat gitu. Itu tuh lumayan banget loh. Nah, di bagian dalam dia tuh ada semacam pad. Ini kalian dapat sebenarnya dalamnya itu kayak cuma stainless besi. Itu dingin banget, tetapi kalau kalian tempelin si pad ini dia lebih nyebar dinginnya. Jadi make sure selalu ditempel aja, dan ini dijepit ke belakang. Ini bener-bener lumayan ngebantu buat mengurangi panas ya. Dan gua kan sekarang kalau lagi main game gitu, sekarang Apex, Genshin semua langsung dari smartphone, dan itu emang lebih enak. Ditambah juga sama si controller ini yang dari FlyDigi, udah jadi combo yang enak banget. Kita nggak controllernya nggak gitu mengganggu sih, dan posisi tangan juga pas buat kita gaming di smartphone. Ada joysticknya di sini, coolernya di belakang, dan tangan juga jadinya nggak panas gitu. Nah, itu yang menurut gua penting banget. Dan ini juga harganya bisa dibilang oke sih, harganya di Rp140.000, tapi fungsinya menurut gua sangat-sangat bermanfaat sih buat smartphone mungkin yang pakai chipset flagship yang panas ini. Itu tadi untuk gadget of the month kita yang kedua. Buat kalian yang gamers, wajib banget. Sip, itu tadi. Lanjut ke gadget of the month yang berikutnya. Oke, yang ketiga, buat kalian yang lagi mau traveling nih ya, lagi mau pulang kampung, mudik. Nah, gue ada sebuah gadget dari Viata, yaitu namanya Viata All-in-One Cable, yang mana dia ada semua jenis kabel di dalam si paketnya ini. Jadi ada Lightning, USB Type-C, dan ada Micro USB Plus, ada adaptor juga dari USB Type-C ke USB biasa, dan ini adalah sebuah SIM card ejector. Bisa taruh SIM kalian, ada micro SD juga, memory card ya, dan ada nano SIM.
Ya, bisa buat 2 slot nano SIM. Buat traveling again jadi wajib banget. Dan selain buat si kabel sendiri, ini tuh di belakangnya bisa jadi smartphone stand gitu guys. Jadi kita tinggal diangkat aja, bisa pakai ini jadi stand smartphone buat nonton gitu. Lumayan banget kan. Dan ini sendiri dijual di harga Rp99.000. Jadi emergency kit lah buat kalian travel. Oke, itu tadi yes yang ketiga dari Viata All-in-One Cable. Sekarang kita lanjut ke gadget of the month yang berikutnya. Oke, yang keempat adalah ini dia colokan listrik dari Xiaomi. Kalau teman-teman yang udah follow Best Indotech lama pasti udah familiar sama yang satu ini ya, karena ini adalah item salah satu yang paling pertama yang pernah dibahas di channelnya Best Indotech. Tapi yang ini adalah versi barunya, di mana kalau kalian lihat di paling bawah yang paling kecil lubangnya ya, yes, ini adalah port USB Type-C. Jadi yang versi baru daripada si colokan Mi Power Strip ini, dia udah bisa fast charging USB Type-C sampai dengan 22,5 watt. Jadi kalian tinggal colok aja ke sini, nggak perlu lagi pakai adapter tambahan, dan dia juga tetap ada 2 buah USB-A. Nah, untuk harganya versi yang baru ini guys dijual di harga 157.000 kemarin gua beli. Jadi sedikit lebih mahal dibandingkan yang versi biasa. Yang versi biasa itu sekitar 120.000, jadi nambah sekitar 30 ribuan. Dia juga ada yang isi 6, itu di harga 180.000 lebih mahal, tapi itu juga masih USB biasa. Jadi baru ini yang ada versi fast chargingnya. Lumayan banget. So yes, itu tadi untuk gadget of the month kita yang keempat. Sekarang kita lanjut ke gadget of the month yang berikutnya. Oke, gadget of the month under 200.000 kali ini adalah sebuah smartphone cleaner dari Baseus. Sebenarnya ini gua kemarin habis beres-beres terus gua ketemu lagi, makanya gua pengen ngingetin aja, rekomen ke kalian, karena sekarang better kita punya smartphone yang bersih dan sebagai macamnya. Dan ini menurut gua enak banget dipakai, terutama buat mungkin layar-layar yang gede kayak tablet, dan HP-HP sekarang juga rata-rata gede sih. Nah, ini ada kayak spraynya gitu. Jadi di spray terus langsung bisa dilap pakai ada microfibernya gitu depannya. Jadi kalau di spray kalian bisa langsung lap aja. Tapi ya ini efektif banget menurut gua, dan bentuknya juga sangat-sangat kecil ya, tinggal disimpan aja di dalam tas dan ada case-nya begini. Cuma sekarang nggak ada yang merek Baseus lagi, sekarang mereknya lebih banyak macam-macam gitu. Mungkin Baseus juga cuma beli produknya doang terus dikasih merek kayak gini ya. Dan ini harganya juga sekarang jadi lebih murah, sekitar 30 ribuan sampai 50 ribu gua lihat di pasaran. Nanti gua taruh aja semua linknya di bawah. Oke, itu tadi gadget of the month kita yang ke-6, cleaner, spray, atau lap microfiber all-in-one gitu. Oke, lanjut. Yang ke-6 adalah sebuah tas dari brand apa lagi kalau bukan Xiaomi juga. Yes, ini adalah sebuah tas lempang, tas link yang menurut gua paling worth it harganya. Pertama, di depan ada sebuah kantong. Kalau kalian mau taruh-taruh kunci gitu-gitu, itu semua bisa. Gua udah pernah bahas ini gadget of the month mungkin setahun yang lalu kali ya. Dan ini bisa bawa banyak banget, terutama untuk travel ya. Kalian bisa bawa botol minum di dalam sini, jadi tinggal diselipin aja, nggak bakal lepas ke bagian bawah, dia ada kayak penahannya gitu. Di bagian dalam juga kantongnya cukup lebar nih, kalau kalian lihat ya, tuh bisa expand sampai segitunya, dan kompartemennya juga banyak di dalamnya. Ini kalian bisa buka, bisa tempat taruh, ada kacamata, ada bisa buat taruh dompet, yang lain-lain gitu, semua lengkap. Di bagian belakang ada kantong yang rahasia juga bisa dibilang, kalau kalian mau taruh duit, mau taruh paspor gitu-gitu, bisa yang di bagian belakang. Ini, tas ini guys, dijual di harga Rp189.000 aja. Bener-bener underrated, dan menurut gua sangat-sangat worth it sih kalau kalian pengen cari tas buat travel. Ini rekomendasi gua, coba deh, nggak bohong. Memang mungkin kekurangannya menurut gua dari segi strap aja sih, yang terasa agak sedikit cheap gitu guys. Cuma overall oke lah ini, buat harganya gua ya sangat menerima sih. Ya, jadi itu doang untuk Xiaomi Boom Bag ini guys. Langsung aja cek linknya di bawah. Kita lanjut ke gadget of the month yang berikutnya. Masih dari Xiaomi lagi. Jadi akhir-akhir ini sering hujan, gua nggak punya payung di mobil. Jadi akhirnya gua iseng-iseng cek, karena gua udah pakai payung Xiaomi yang sebelumnya udah kurang lebih selama 5 tahunan kayak gitu. Dan itu payungnya awet banget. Cuma pas gua cek harganya agak tinggi, sekarang hampir 300.000 payungnya. Payung apa hampir 300.000? Tapi emang payungnya awet banget. Gua bawa itu ke luar negeri, payung yang kuat, karena kalau dulu di Australia itu anginnya kenceng banget. Gua pernah pakai payung yang murah meriah, beli di kayak Indomaret kayak gitu di sana. Itu sekali pakai payungnya bisa kebalik jeblek kayak gitu, terus terbang orangnya juga.
Ini adalah dari 90 Fun. 90 Fun ini salah satu kayak ekosistemnya Xiaomi, bisa dibilang dia yang bikin koper-koper sama tas-tasnya gitu. Nah ini juga dari segi build quality menurut gua mirip sama yang versi Xiaomi yang lebih mahal. Sedikit dikurangin mungkin kayak dari segi bobotnya itu berasa agak lebih enteng dibandingnya. Jadi mungkin besi-besinya agak sedikit kurang, tapi so far pas gua pakai terutama di Indonesia sih menurut gua ini cukup-cukup aja. Dan kerennya lagi satu lagi adalah dia ada center LED-nya. Jadi kalau di mobil gitu ya, misalnya kalian 2 malam ada kejatuhan apa, ya ini udah fungsinya ganda. Jadi ada senternya juga. Nah untuk harganya langsung aja kita bahas. Ini harganya di Rp189.000. Dan ini payungnya buat seorang doang kayaknya. Berdua bisa lah buat modus-modus gitu kan. Hujan gitu berdua. Itu tadi, kita langsung lanjut aja ke Yang berikutnya ini gue pengen bahas adalah ada 3 buah gadget untuk content creation. Jadi mungkin teman-teman yang pengen jadi content creator, boleh cek dulu list-list gadget yang menarik yang satu ini. Oke, lanjut. Pertama, kita mulai dari sektor audio. Yes, audio dari sebuah video itu adalah hal yang sangat penting bisa dibilang. Better kalian visualnya biasa aja tapi audionya bagus. Makanya kalian juga pengen rekomen sebuah mikrofon wireless yang bentuknya kayak TWS ya bisa dibilang ya. Ini mereknya nggak tahu apa, cuma gue udah tes dan ini works. Jadi dia itu sistemnya, ini mikrofon wireless, jadi kayak dijepit gitu guys di sini. Dan ini adalah adapter. Adapternya dimana dicolokin ke smartphone kalian, bisa iOS, bisa Android. Satu hal yang gue temukan adalah ketika dicolokin di iPhone, iOS, kalian bisa langsung pakai aplikasi kameranya buat ngerekam suaranya. Tapi ketika gue coba yang Android, yang bawahnya pakai USB Type-C, itu juga ada, itu dia nggak bisa pakai aplikasi kamera, mesti pakai aplikasi third party. Dan suaranya jauh lebih bagus dibandingin kalau kalian pakai si kamera atau pakai mikrofon bawaan HP-nya. Cek 1, 2, 3, ini untuk kualitas langsung menggunakan mikrofon internal dari iPhone 13 Pro. Tes 1, 2, 3. Dan kalau kalian bisa dengar mungkin agak sedikit echoey ya, karena emang jaraknya lumayan jauh. Sekarang kita pakai mikrofon yang wireless. Oke, ini dia untuk kualitas mikrofon wireless yang lagi dipakai sekarang di baju gua. Ini kalau kalian dengar mungkin suaranya terlihat lebih deket ya, karena memang posisinya di bawah, sedangkan kalau kita pakai mikrofon iPhone-nya kan tadi berasa agak jauh gitu. Gimana menurut kalian suaranya? Tulis di komen di bawah. Sip, nah itu tadi dia juga ada casing bawaannya buat ngecas, jadi kalian nggak perlu pusing. Ini juga bisa dicas dari USB Type-C. Nah untuk harganya, ini mikrofonnya dijual di harga Rp273.000. Oke sip, itu tadi. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah sebuah compact lens kit dari Apexel. Jadi, nah di sini ada 6-in-1, bisa dibilang 6 kit lensa buat dijepit di smartphone kalian. Mulai dari kayak super wide angle 140 derajat, ada fish eye, ada star lens. Jadi kalau kalian foto dengan lampu-lampu gitu, dia akan kasih efek-efek berbintang-bintang. Ada ND. ND ini mungkin kalau kalian posisinya di outdoor ya, lagi terang banget, kalian pakai ND filter. Dan ada lagi juga makro. Jadi kalau makro ya kalian semua mungkin udah pada tahu ya, buat foto yang deket-deket. Terakhir adalah CPL. CPL adalah Circular Polarizer, yang gue sendiri masih bingung pakainya gimana, tapi kalau teman-teman tahu, komen aja langsung di bawah. Oke, itu tadi untuk Apexel D6G, kodenya ini dijual di harga Rp179.000. Sip, itu tadi. Lanjut ke gadget of the month kita yang terakhir. Udah mau 10. Oke, gadget of the month yang terakhir, edisi Lebaran dan edisi konten kreator kali ini adalah sebuah barang wajib, smartphone tripod. Ini dari Ulanzi dengan kode MT16. Ini panjangnya ya segini, tapi bisa di-extend juga sampai 30 cm. Jadi kalau kalian mau ngevlog itu bisa guys. Dan ini kepalanya udah dapat kayak semacam ball head gitu, jadi kalian bisa puter-puter ya kiri kanan. Tinggal ditambah ini aja. Ini sebuah smartphone mount, nanti gua taruh linknya juga di bawah. Ini cuma kayak 15 ribuan doang. Dan ini kalian bisa ada tripod di bawahnya, bisa dibuka gitu. Jadi bisa dibuka gede, dan ini solid ya. Ini bisa dibilang improvement lah dibandingkan smartphone tripod sebelumnya yang gue pakai kayak Xiaomi. Itu gue udah pakai cukup lama tapi dia gampang goyang. Yang ini jauh lebih solid, dan bagian luarnya ini kayak ada bagian kayak kulitnya gitu. Jadi dipegang juga enak buat ngevlog gitu-gitu, buat travel ya. Ditambah ada satu buah hot shoe namanya gini, hot shoe. Jadi kalian bisa pakai buat mikrofon, kalian bisa pakai buat lampu. Jadi ya udah all in one banget sih. Ini tripod ya, bisa ditambahin kayak gitu-gituannya. Makanya highly recommend. Dan harganya juga bisa dibilang beda dikit. Ini cuma Rp199.000 aja.
Yes, jadi highly recommend buat jadi tripod smartphone buat kalian yang pengen jadi content creator. So yes guys, itu tadi Gadget of the Month edisi Lebaran April 2022. Semoga videonya bermanfaat. Dan thank you semua yang udah nonton sampai sini. Sekalian juga gue mau ngumumin pemenang giveaway edisi Mystery Box kemarin ya. Buat teman-teman yang udah ikutan, thank you so much juga. Nanti kita akan reach out melalui Instagram. Atau kalau kita belum reach out, kalian boleh langsung DM kita juga di Instagram buat ngeklaim hadiahnya. Dan hadiahnya mungkin akan dikirim sama kurang lebih 7-14 hari kerja ya. Karena kan mau libur lebaran. Oke, segitu aja. Thank you semua teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka videonya boleh diklik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Passion Otak YouTube channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Minal aidin wal faizin. Kita ketemu lagi next time. Ciao. Bye-bye. Mohon maaf lahir batin. Tapi kayaknya belum sih ini pas videonya tayang. Jadi ya, nunggu sampai bulan depan.